warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Bunda, perkenalkan, saya Ibu Lani Mardiana dari Divisi Guidance and Counseling SDIA Education. Menyambung materi Zoom hari ini terkait bully untuk anak-anak kelas 1 Ar-Razi. Ada beberapa hal kita sebagai orang tua bisa mendukung suksesnya no bully di sekolah maupun di rumah. Ya, Ayah Bunda, yang mau saya sampaikan, menjadi orang tua itu tidak ada bekal sekolahnya, tidak ada persiapannya, dan kita pun tidak dipersiapkan untuk menjadi orang tua. Ya, namun ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung perkembangan anak-anak kita. Ada beberapa hal yang mau saya sharingkan bersama Ayah Bunda, yaitu anak kita tumbuh dengan segala perbedaannya, baik secara fisik, secara sifat, ya, maupun secara metode pembelajaran. Dia punya cara dan sifatnya sendiri, jadi tidak bisa disamakan. Oke, Ayah Bunda, perlu kita tekankan kepada anak-anak bahwa Allah menciptakan tidak sama karena punya fungsinya masing-masing. Kenapa ada yang suka musik, kenapa ada yang suka tari, kenapa ada yang suka memasak, itu punya porsinya masing-masing. Kenapa ada yang suka matematika, ya. Kemudian ada yang bertubuh tinggi, bertubuh kurus, bertubuh pendek, ya, ada yang pipinya cabi, ada yang pipinya kurus. Nah, itu bisa diberikan penjelasan yang dikatakan intervensi oleh orang tua sendiri. Ya, sebagai contoh, ya, anak saya sendiri waktu TK, dia bertubuh sangat besar dibandingkan dengan teman-temannya. Pada saat pulang sekolah, dia menyampaikan, "Bunda, besok saya tidak mau sekolah." Kenapa tidak mau sekolah? Karena teman saya bilang saya gajah. Kemudian saya ajak berkaca bersama dengan suami saya. Nah, di keluarga ini memang tidak ada yang kecil, karena Allah menciptakan kamu keturunan dari orang-orang yang bertubuh besar. Ya, gajah besar atau kecil? Anak berpikir, oh iya, gajah besar. Sekarang Bunda tanya, temanmu kecil atau besar? Dia menjawab, teman saya kecil. Kalau begitu sebutkan binatang yang kecil apa? Dia menyebutkan semut. Dengan semangat 45 dia berangkat sekolah. Ya, ketika ketemu dengan temannya mengatakan, "Hei gajah, gajah lewat," gitu ya. Dia langsung menjawab, "Halo semut, apa kabar?" gitu ya. Nah, kita bisa menjelaskan intervensi versi usia dan kemampuan anak kita untuk memahami. Kekuatan intervensi ada pada ayah dan bunda sendiri. Kemudian, intervensi ini juga membantu anak menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pertemanan. Ya, di hari kedua pulang kembali dia mengatakan, "Saya tetap diejek sebagai gajah," gitu ya. Terus saya bilang gitu, kalau begitu, kalau sudah dibilang semut, temannya masih bilang gajah, yang terakhir adalah temanmu memegang remote supaya kamu marah pada saat kamu megang gajah. Nah, ketika remote itu disampaikan ke kamu, kemudian kamu marah, berarti temanmu sukses. Maka saya bilang kepada anak saya, kalau kamu ingin memberikan ketidaksuksesan kepada temanmu, maka janganlah marah. Nah, sulit kan intervensi seperti ini, tapi kita sebagai orang tua harus memberikan kekuatan itu. Ya. Nah, kemudian kita sampaikan lagi, kalau pingin energi negatif itu kita sampaikan dengan energi positif. Kalau ada yang bilang gajah, nak, kamu langsung tutup tangan, bilang terima kasih. Kemudian hari kedua itu setelah pulang sekolah, anak saya cerita, "Bunda, temanku bingung. Ketika aku bilang gajah, aku bilang terima kasih. Akhirnya temanku berhenti tidak mengejek lagi." Nah, ada kalanya cara kita mengintervensi anak dengan sesuai usianya itu jauh lebih berhasil dan dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Ayah Bunda, bully bukan hanya tugas sekolah. Ya, bully juga tugas kita bersama sebagai orang tua, bagaimana peranan intervensi, pilihan kalimat, motivasi, dan bagaimana Anda menjamin harmonisasi dalam keluarga. Sampai bertemu lagi di Guidance and Counseling SDIA Education bersama saya, Bu Lani Mardiana. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.